Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar masuk kepada materi gangguan reproduksi. Kali ini saya dapat tugas dari Bu Fatimah. Masih ingat ya dengan Tias ya? Oke, terkait dengan PMS, kemudian lanjutannya kalau PMS-nya tidak tertanggulangi dengan baik, maka dia bisa lanjut ke premenstrual dysphoric disorder, yaitu PMDD kita kenalnya. Baik, PMS. Jadi sebetulnya banyak wanita itu sebetulnya yang mengalami PMS ya. Jadi bahkan mungkin saat ini banyak yang lebih dari 5% ya, ini penelitian beberapa tahun yang lalu 5% wanita itu biasanya nanti akan mengalami justru ke PMDD-nya begitu. Tapi banyak wanita yang memang masuk pada periode premenstrual syndrome. Gejalanya yang dialami sebetulnya lebih kepada wanita sebelum dia memasuki masa bulanan atau menstruasinya, di mana gejala tersebut berupa adanya perubahan fisik, kemudian perilaku, serta emosi. Ya, jadi kalau mau menstruasi, kok ada perubahan-perubahan terkait dengan perilaku dan emosi, itu memang kaitannya dengan PMS. Ya, walaupun ada juga perubahan-perubahan fisik yang mempengaruhinya. Nah, gejalanya sendiri biasanya muncul 1-2 minggu sebelum hari pertama menstruasi setiap bulannya. Tingkat keparahannya juga munculnya berbeda-beda pada setiap wanita dan mulai dari ringan, lelah, sampai dengan parah, sampai dengan depresi. Makanya dia akan menuju ke selanjutnya yaitu PMDD tadi. Nah, PMS ini sendiri dapat berdampak pada hubungan interpersonal individu, interaksi sosial, produktivitas, gaya hidup, kinerja sekolah, dan kesejahteraan emosional. Ya, kalau kita bicara secara psikis atau psikologi tidak bisa dirasakan, akan tetapi itu bisa tidak bisa dilihat secara kasat mata ya kalau kita tidak begitu perhatian ya, tetapi itu bisa dirasa dari masing-masing. Sehingga ketika biasa ya kalau misalkan udah yang namanya PMS itu senggol bacok gitu biasanya ya. Oke. Nah, penyebabnya sendiri sebetulnya lebih kepada belum ada kepastian, akan tetapi banyak peneliti yang melihat pada perubahan hormon. Karena dari hormon inilah yang akan mengaruhi proses selanjutnya. Jadi naik turunnya hormon tertentu pada wanita, yaitu hormon estrogen dan progesteron, dapat memicu terjadinya PMS. Nah, hal ini akan hilang jika wanita mengalami kehamilan atau telah menopause. Perubahan zat kimia di otak dari hal ini yaitu naik turunnya serotonin, yaitu zat kimia di otak yang mengatur suasana hati, ya. Juga dapat dipicu terjadinya PMS. Kurangnya jumlah serotonin di otak dapat menyebabkan perubahan emosi seperti rasa gelisah yang berlebihan. Nah, faktor resiko di sini apa sih yang ini hal-hal yang biasa dialami seorang wanita, tetapi ada faktor resiko apabila dia sebelumnya memiliki riwayat depresi, kemudian memiliki riwayat menstrual sindrom, premenstrual sindrom, jadi memang keturunan dari keluarga yang memang ibunya pernah memiliki premenstrual sindrom, kemudian mengalami trauma fisik atau emosi, jadi secara fisik dan emosi dia sudah kena duluan, ya. Kemudian merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, mengonsumsi terlalu banyak makanan yang mengandung tinggi garam dan gula. Kemudian jarang berolahraga dan kurangnya istirahat dan juga tidur. Nah, gejala fisik yang dialami seperti biasa yang selalu dirasakan yaitu nyeri pada payudara, kemudian berat badan bertambah, sakit kepala, pembekakan pada tangan atau kaki, nyeri otot, kram perut, perut kembung, dan juga adanya tumbuh jerawat. Nah, secara untuk perubahan perilaku sendiri ada.
yaitu kadang mudah lupa, sangat lelah atau mudah lelah sekali, gitu ya. Konsentrasinya memburuk, nafsu makan juga meningkat. Untuk perubahan emosi sendiri, mudah marah, mudah menangis, rasa gelisah yang berlebihan, insomnia atau tidak bisa tidur, gairah seksnya meningkat. Untuk pola hidup sehat, itu untuk bisa meredakan PMS, sebetulnya bagaimana cara untuk mengatasinya apabila tidak tertanggulangi, bisa datang ke dokter. Di situ akan diberikan terapi, mengurangi lebih kepada mengurangi rasa sakit ya, vitamin, kemudian juga penyebabnya yaitu dikarenakan dia akan menstruasi, menurunnya hormon, maka dia akan diberikan hormon yaitu KB biasanya. Tapi bukan kompetensi kita, tapi kompetensi yang lainnya. Untuk melakukan aktivitas fisik atau berolahraga secara rutin, mengonsumsi makanan yang bergizi. Nah, ini ya, kemudian tidur 7 sampai dengan 9 jam per hari, menghentikan kebiasaan rokok dan minum alkohol dan juga melakukan relaksasi. Berikutnya komplikasi PMS, ini bisa menuju ke arah PMDD, yaitu gejala yang lebih parah. Terganggunya aktivitas sehari-hari, bulimia, dan juga hipertensi. Perbedaan PMS dengan disminor biasanya ada perbedaan yang sangat signifikan antara PMS dengan disminor. Jadi kalau disminor itu lebih pada gejala yang lebih sedikit ke arah fisiknya, yaitu nyeri, haid. Nah, penyebabnya itu disebabkan oleh perubahan kerja hormon yang terjadi sebelum menstruasi, dan beberapa kasus PMS juga disebabkan oleh genetik kondisi medis tertentu yang berkaitan dengan rahim. Nah, gejala berikutnya yaitu yang paling khas dari dismenor yaitu kram atau nyeri di perut bagian bawah yang bisa menyebar sampai ke perut bawah dan bagian dalam paha. Nyerinya muncul 1 sampai dengan 2 hari sebelum menstruasi atau di awal menstruasi. Rasanya sangat intens atau konstan. Biasanya juga ada gejala lainnya, yaitu adanya perutnya kembung, diare, mual muntah, sakit kepala, pusing, lemah, lesu, dan juga tidak bertenaga. Nah, untuk disminor primer sendiri kan dibagi ya, yang paling biasanya yang paling utama begitu ya, atau tidak begitu ini yaitu tidak disebabkan oleh masalah pada organ-organ reproduksi. Kondisi ini umumnya terjadi karena peningkatan prostaglandin yang diproduksi pada lapisan dari rahim yang memicu kontraksi rahim. Nah, dalam hal ini kontraksi rahim itu dengan adanya nyeri, maka adanya penekanan pembuluh darah. Dengan penekanan pembuluh darah, akibatnya yaitu kurangnya aliran darah ke jaringan otot dari rahim, sehingga kurang suplai darah yang akan menyebabkan nyeri dapat timbul kembali. Nah, untuk gejala kaitannya dengan dismenor sekunder itu disebabkan oleh patologi pada organ reproduksi. Kondisinya bisa disebabkan oleh kondisi medis tertentu, yaitu endometriosis, PID atau penyakit radang panggul, kista atau tumor pada ovarium, pemakaian alat kontrasepsi dalam rahim, transverse vaginal septum, kemudian pelvic congestion syndrome, kemudian Allen-Master syndrome, kemudian stenosis atau sumbatan pada serviks, kemudian adenosis, fibroid, kemudian polip pada rahim, perlengketan pada bagian dalam rahim, dan malformasi kongenital. Nah, selanjutnya akan ada perbedaan penanganan dari PMS dan disminor. Untuk PMS sendiri, sebetulnya itu hal yang wajar dengan penerapan gaya hidup sehat seperti istirahat yang cukup, gitu ya. Kemudian pola makannya juga sehat, makanannya dihindari yang tinggi garam dan gula, tanpa alkohol, tanpa kafein, olahraganya teratur, stresnya dikelola, itu bisa sebetulnya tertangani. Tetapi kalau disminor itu akan ada, kita bedakan dengan yang ringan dan juga yang cukup parah. Untuk yang ringan cukup dengan mengonsumsi obat pereda nyeri saja, istirahat cukup. Kalau cukup parah, jelas mungkin ada sesuatu di dalam rahimnya yang mungkin harus dicek lagi ke dokter, yaitu pemeriksaan ke dokter, dan 10% dari remaja itu sendiri bisa terjadi disminor berat. Nah, kelanjutannya yaitu PMDD tadi, premenstrual dysphoric disorder, di mana gangguan terkait dengan emosi dan fisik yang dialami wanita sebelum masa menstruasi. Gangguan ini
bisa lebih parah daripada PMS, kemudian terjadi juga hampir sama 1 sampai dengan 2 minggu sebelum wanita tersebut mengalami menstruasi dan mereda 2 sampai dengan 3 hari setelah haid atau sindrom pramenstruasi. Nah, gejalanya perubahan suasana hati atau mood swing-nya, kemudian seperti menangis, sedih secara tiba-tiba, kemudian mudah tersinggung, marah, putus asa, merasa tertekan, cemas, tegang yang berlebihan, kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang rutin atau sehari-hari, sulit berkonsentrasi, kemudian dia juga mudah lelah. Nafsu makan yang berlebihan, sakit kepala, insomnia, kram pada perut, nyeri dan bengkak pada payudara, nyeri sendi, otot, dan juga ada kembung, ya. Kemudian berat badannya bertambah. Penyebabnya sendiri hampir sama seperti PMS, sebetulnya tidak diketahui dengan pasti, akan tetapi lebih kepada peneliti lebih mencenderungkan kepada akibat menurunnya hormon estrogen dan progesteron sebelum masa menstruasi. Perubahan kadar zat yang mengatur suasana hati serotonin juga dapat memicu wanita menjadi lebih sensitif sehingga memicu terjadinya PMDD. Nah, faktor resiko yang bisa menyebabkan PMDD itu adalah ada keluarga yang mengalami penyakit atau PMDD ini sendiri riwayatnya, kemudian mengalami trauma pada emosi atau fisik, memiliki riwayat depresi, berat badannya juga berlebih, suka minum alkohol yang berlebihan, dan juga merokok. Nah, untuk pemeriksaan lanjut itu bisa dilakukan apabila ada seseorang yang merasa adanya serangan panik, amarah yang nggak terkendali, depresi berat, keinginan untuk melukai diri sendiri atau orang lain, dan juga keinginan untuk bunuh diri. Nah, penegakan diagnosis pada PMDD ini sendiri terdapat 5 atau lebih gejala pada PMDD yang dialami oleh pasien, itu bisa masuk pada kriteria diagnosis PMDD. Kemudian bisa terjadi 7 sampai dengan 10 hari sebelum masa menstruasi, keluhannya bisa mereda hampir sama, dan gejalanya diikuti gangguan suasana hati yang parah. Kemudian gejala juga merupakan komplikasi dari gangguan mental lainnya seperti depresi berat, gangguan cemas, atau gangguan kepribadian. Nah, pengobatan ini sendiri saya membaca beberapa penelitian yang dilakukan, bahkan memberikan progesteron untuk bisa menekan adanya PMDD ini sendiri. Akan tetapi ternyata tidak begitu banyak berfungsi dengan baik. Akan tetapi itu bisa mengurangi, ya, memungkinkan untuk bisa mengurangi. Nah, obat-obatan ini memang dilakukan oleh dokter, dan kalau untuk bisa mengurangi itu dilihat dari gejala yang dirasakan oleh pasien itu sendiri. Apakah gejalanya lebih pada physically atau pada psikisnya dia. Nah, ketika di fisik maka memang ada beberapa pengobatan yang coba dilakukan, yaitu dengan menekan menstruasi dengan cara memberikan KB biasanya. Kemudian sebenarnya yang betul-betul dianjurkan adalah pola hidup sehat gitu ya, dengan cara berolahraga rutin, tidak merokok, mengurangi konsumsi minuman beralkohol dan berkafein, membiasakan diri untuk tidur yang cukup, relaksasi seperti yoga, kemudian meditasi, mengendalikan stres dengan baik, berbagi cerita dan dukungan dengan teman wanita lain, bahwa kita semuanya itu juga mengalami hal yang sama. Nah, dengan dia berbagi, ada berbagai hal yang memang akhirnya dia rasakan sendiri, yang akhirnya merasa lebih baik karena ada beberapa beban hidupnya yang memang dia transfer kepada orang lain. Baik, terima kasih. Mari kita bisa saling support antara wanita, ya, apalagi Anda adalah bidan dan calon bidan, ya, saya bilang karena sebagian mungkin sudah ada yang bekerja, sehingga saya katakan itu adalah bidan dan calon bidan. Maka janganlah kita ya, kalau kita katakan bahwa saat ini kesehatan mental itu sangat penting sekali, bullying itu jangan sampai kita lakukan, apalagi kita harus menjadi kekuatan untuk wanita yang lainnya. Jadi bidan bisa menjadi kekuatan untuk wanita yang lainnya. Baik, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.